Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah masa bayi. Pertumbuhan terjadi dari arah kepala dan dari tengah ke tepi. Pertumbuhan bayi sangat cepat, rata-rata yaitu 51 cm. Penggunaan otot-otot besar diutamakan pada masa bayi ini. Selanjutnya adalah masa prasekolah. Pada masa ini anak telah mempunyai berbagai keterampilan gerak seperti jalan, lari, lompat, memanjat, dan loncat. Keterampilan gerak ini memberi arti bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, dan sosial dalam diri anak. Kemudian adalah masa sekolah dasar. Penguasaan berbagai keterampilan dasar yang diperoleh pada masa ini akan berguna pada masa yang akan datang. Perkembangan sosial anak terjadi melalui aktivitas jasmani. Jadi tadi itu ada yang kurang ya. Jadi tingkatannya itu ada masa sekolah dasar. Kemudian ada masa remaja. Anak laki-laki lebih baik dalam hal beraktivitas jasmani daripada anak perempuan. Sebab laki-laki lebih banyak mempunyai kesempatan beraktivitas dan adanya perbedaan anatomis. Pada akhir masa remaja, aktivitas jasmani semakin berkurang pada masa sebelumnya. Kemudian adalah masa pasca remaja. Pada masa ini kematangan fisiologik tercapai. Otot-otot anak laki-laki masih berkembang. Perbedaan antara putra dan putri. Yang pertama adalah panggul putri lebih lebar, yang kedua putra lebih kuat, yang ketiga putri persendian panggul lebih miring, yang keempat putra titik berat badan lebih rendah, yang kelima tulang-tulang putra lebih panjang, yang keenam putri mengalami pertumbuhan yang cepat pada usia 8,5 sampai 11,5 tahun dan puncaknya pada usia 11,5 tahun. Dan puncaknya pada usia 12,5 tahun. Putra tumbuh cepat usia 10,5 sampai 14,5 tahun. Dan 14,5 tahun adalah sebagai puncaknya. Asas-asas pertumbuhan. Yang pertama, anak normal membutuhkan waktu 2-6 jam per hari untuk beraktivitas. Di samping faktor keturunan dan gizi, sistem organik tubuh berkembang melalui aktivitas jasmani. Tulang anak masih lunak, maka perhatian khusus diberikan agar mencegah kelainan sikap tubuh. Umur fisiologis anak merupakan faktor pertimbangan penting dalam membentuk jenis program penjas. Selanjutnya, aktivitas otot-otot besar penting bagi pertumbuhan dan perkembangan. Berbagai bagian tubuh mempunyai kecepatan tumbuh berbeda. Kemampuan intelektual, sosial, dan emosional meningkat melalui aktivitas jasmani. Program keterampilan harus mempertimbangkan tingkat kematangan anak. Kurang gizi dan kurang gerak merupakan gangguan dari pertumbuhan. Berbagai keterampilan orang dewasa di waktu luang telah dikuasai pada masa anak-anak. Penguasaan keterampilan membantu anak untuk memperoleh kesenangan, kepuasan, dan kegembiraan dalam peran sertanya. Peran serta remaja dalam program penjas disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan fisiologis. Itu adalah asas-asas dari pertumbuhan. Selanjutnya adalah perkembangan umum. Perkembangan umur. Pengetahuan umur dapat membantu melakukan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan jasmani. Penggolongan umur terbagi menjadi 3, yaitu pertama adalah kronologis. Kronologis merupakan penggolongan umur dengan hitungan tahun kalender. Yang kedua adalah anatomis. Anatomis adalah penggolongan umur yang berkenaan dengan penulangan. Yang ketiga yaitu fisiologis, yaitu penggolongan umur yang berdasarkan dengan masa pubertas. Yang keempat adalah mental, berkenaan dengan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan pemecahan masalah. Faal, latihan, dan kesegaran jasmani. Yang pertama ada fungsi kardiovaskuler, yang kedua ada nilai latihan, yang ketiga ada latihan dan hakikat kesegaran jasmani, yang keempat ada pengaruh latihan. Kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama fungsi kardiovaskuler.
Butcher merinci fungsi kardiovaskuler sebagai berikut, yaitu yang pertama, membantu makanan dan oksigen ke seluruh otot-otot tubuh. Yang kedua, komponen paling penting dalam kesegaran jasmani. Yang ketiga, syarat dasar fungsi kardiovaskuler baik adalah otot syarat dan dasar fungsi kardiovaskuler baik adalah otot-otot jantung sehat. Yang keempat adalah latihan dapat membantu penyakit epigenetik atau karena aktivitas jasmani yang tidak cukup. Yang kelima, latihan aerobik penting bagi sistem kardiovaskuler. Yang keenam, perbaikan fungsi kardiorespiratori dapat menghasilkan perbaikan dalam unjuk kerja, dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Yang ketujuh, fungsi kardiorespiratori dapat diukur dengan tes lari 12 menit. Yang kedua ada nilai latihan. Nilai latihan tunduk pada asas dasar hukum penggunaan. Apa yang digunakan berkembang dan apa yang tidak dipakai tidak ada gunanya. Latihan banyak bermanfaat untuk perkembangan jasmani, mental, dan sosial. Keuntungan latihan. Menurut Dr. White ada 5 keuntungan latihan, yaitu yang pertama memelihara kekuatan otot. Yang kedua meniadakan ketegangan saraf dan memberi kesantaian. Membuat kita menjadi rileks. Yang ketiga, membantu pencernaan. Yang keempat, membantu mengontrol obesitas. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, baik fungsi paru, memperbaiki fungsi paru-paru dengan memperdalam pernafasan. Beberapa asas latihan untuk kesegaran jasmani. Yang pertama, beban latihan harus mengikuti asas frekuensi dan intensitas. Yang kedua, latihan adalah faktor individual. Yang ketiga, ketegangan jasmani, emosi, dan jadwal latihan rutin harus dipertimbangkan untuk tiap individu. Yang keempat, ketegangan yang berlebihan dapat menurunkan penampilan. Yang kelima, periode istirahat jasmani dan rohani harus terjalin dengan kadar latihan untuk memperoleh hasil yang baik. Yang keenam, latihan kecabangan bersifat khusus. Yang ketujuh, kelentukan dan kekuatan adalah komponen yang esensial untuk melakukan gerak yang lancar dan efisien dalam unjuk kerja. Yang kedelapan, latihan interval diakui sebagai prosedur latihan yang terbaik. Yang kesembilan, nutrisi sebagai pertimbangan penting dalam setiap perencanaan latihan. Yang ke-10, ada 3 teknik conditioning dan latihan yang populer, yaitu sirkuit, fartlek, dan interval. Setelah mengetahui asas tadi, kita membahas tentang kesegaran jasmani. Kesegaran jasmani adalah kapasitas untuk dapat menyesuaikan diri terhadap latihan yang melelahkan dan pulih dari latihan tersebut. Selain itu, kesegaran jasmani adalah kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas sehari-hari dengan semangat tanpa rasa lelah yang berlebihan dan dengan penuh energi melakukan dan menikmati kegiatan pada waktu luang, serta dapat menghadapi keadaan darurat bila datang. Gaya hidup modern menghalangi pemeliharaan kesegaran jasmani seperti merokok, minum alkohol, dan kurang aktivitas jasmani. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah tutur kata. Semoga yang saya sampaikan dapat mudah dipahami. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.